Shalom Bapak Ibu Saudara, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Tiba saatnya kita akan memulai worship night. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, mari kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan meninggikan Tuhan, amin. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Dia Allah yang hidup, Allah yang perkasa, amin. Puji Tuhan, sebelum kita memulai worship night kita pada malam hari ini, kita akan jauh dalam meninggikan Tuhan, amin. Kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Oh, Kau hidup atas kami. Haleluya. Anak-anak Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebabnya hidup ada hari esok. Sebabnya hidup, Katakan ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. sekali katakan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Katakan mati, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. sebabnya hidup. Sebabnya hidup ada hari Katakan sebabnya hidup. sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebabnya hidup. Sebabnya hidup ada hari esok. Sebabnya hidup. Sebabnya ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sambil bertepuk tangan katakan sebabnya hidup. Ada hari esok. Katakan sebabnya hidup. Sebabnya hidup, ku tak gentar, Karena ku tahu. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sebabnya hidup. Sebabnya hidup. Ada hari esok. Sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup. Tadi berarti sebab Dia hidup. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Oh, Engkau hidup dalam kami Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup dalam kami Tuhan. Oh Yesus.
Kau Allah, Kau Allah penyembuh kami, Kau penyelamat kami, Kau kota benteng. Jesus, sebab Kau hidup atas kami Tuhan. Oh, mari naikkan pujianmu di hadapan Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Oh, Jesus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh indah Tuhan. Sungguh indah tiada caranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terserami, katakan kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. katakan ku kagum, hormat akan kami kagum akan Engkau. Engkau Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami bawa korban persembahan kami di hadapan Kau sungguh Indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. katakan ku Kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum,
segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalah. Agungkan Tuhan dengan pujian, dikatakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Katakan, oh bagimu Tuhan, hormat serta syukur samalah. Oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalah. Oh katakan bagi Dia segala bagimu Tuhan segala pujian. Bagi Dia segala pujian, samalamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamatlah. Oh katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur bagimu samalah. Oh katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala kuasa, segala hormat kami naikkan bagi Allah yang hidup. Sembah Dia,
kami bernyanyi bahwa Kau Allah selamanya yang hidup atas kami Tuhan. Kau Allah yang hidup, kami mau bersorak, kami mau muliakan-Mu Tuhan. Oh, biarlah yang bernafas meninggikan Engkau, memuliakan-Mu, muliakan-Mu Tuhan. Oh, yes Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Sebab itu kami bersuka Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita deklarkan pujian ini sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya kami kasihi Kau Tuhan. Kau Tuhan
Kami beri pujian kami. Yes. Oh Tuhan, haleluya, Yesus. Sebab Engkau ajaib, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan, di hadapan Engkau Raja. Oh sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia Raja. Kau Raja yang hidup, Kau Allah yang berkasa. Kami tak mau jauh dari Segala kemuliaan bagimu, segala kemuliaan, segala hormat tidak mau jadi seperti Kau. haleluya. Kau perisai kami, oh Kau Raja kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, glory. Ajaib Kau Tuhan, glory bagimu, haleluya, haleluya, segala kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, haleluya, haleluya, segala pujian bagimu, segala pujian bagimu, Kau yang layak. Mari kita sama-sama declarekan pujian ini. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, our kami turun di hadapan-Mu, kami nyanyikan pujian. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh katakan, oh praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name
Haleluya, haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang hidup Tuhan. Yes. Engkau Allah yang hidup atas kami Tuhan. Ya. Engkau bertata atas kami Tuhan. Amin. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Ya Tuhan. Sebab itu kami tidak akan takut Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sampai selamanya Tuhan, kami akan terus meninggikan Engkau Tuhan. Enggak pada akhirnya Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada nama Yesus yang memberikan dia kesembuhan. Nama di atas segala nama yang Bapa berikan bagi dia. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sekali lagi sama-sama katakan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus
Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi sama-sama katakan, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami kembali ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Buka hati pikiran kami semua Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu Tuhan. Biar jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi situasi apapun, dengan firman-Mu yang disampaikan ini Tuhan, kami percaya akan semakin dikuatkan, akan semakin diteguhkan. Roh Kudus yang bekerja melalui firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami mau belajar, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tunduk terhadap firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa kalau malam hari ini kita kembali lagi. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita melihat situasi kondisi dunia yang saat ini semakin tidak menentu. Dan bahkan Indonesia akan mengalami resesi. Bukan lagi akan mengalami. Tapi Indonesia sudah diambang resesi. Kondisi saat ini tidak tahu bagaimana kita harus keluar dari persoalan hidup saat ini. Mungkin saat ini kita sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin saat ini kita yang berdagang, kita kehilangan penjualan, omset, pemasukan uang. Bahkan mungkin yang sakit, tidak tahu lagi bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan. Semua jalan sepertinya tertutup Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, amin. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar bagaimana seorang yang mengalami pendarahan. 12 tahun lamanya. Pendarahan itu ada di dalam. Pendarahan itu tidak diketahui di luar. Bahwa kita sedang mengalami pendarahan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pendarahan. Mungkin pendarahan itu sakit penyakit. Mungkin pendarahan itu krisis keuangan. Mungkin pendarahan itu tertekan dengan kondisi ekonomi keuangan. Bahkan masa depan yang tidak menentu. Dengan situasi seperti ini. Tapi firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita kembali. Bagaimana seorang wanita yang sudah kehabisan akal. Yang sudah kehabisan harta benda. Yang sudah kehabisan dengan berbagai cara dia coba. Lari ke sana, lari ke sini, mencari tabib. Tapi dia tidak menemukan kesembuhan.
Kita mau belajar dari firman Tuhan. Dari Markus 5 ayat 25 di situ dikatakan bahwa adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun itu waktu yang cukup lama. Kita baru mengalami 7 bulan. Kita sudah teriak-teriak. Kita sudah baru mengalami 7 bulan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Di ayat berikutnya dikatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Kita mau keluar dari jalan keluar saat ini. Dengan berbagai cara untuk kita bisa keluar dari kesulitan. Dengan kondisi seperti ini. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Bahkan sempat kita mengalami keputusasaan. Diambang keputusasaan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada. Kabar firman Tuhan malam hari ini sungguh luar biasa. Bahwa wanita ini mendengar, dikatakan ayat berikutnya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah kalau dia sudah mendengar berita tentang Yesus, berapa kali Tuhan Yesus sudah melakukan kesembuhan, melakukan mujizatnya, melakukan perbuatan ajaibnya. Bukankah kita juga sering mengalami sendiri bahwa kita juga pernah ditolong Tuhan? Bukankah kita sendiri juga pernah mengalami bahwa Tuhan pernah membuat mujizat dalam kehidupan kita? Tapi saat ini sepertinya kita dibutakan bahwa kita tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan. Tapi kita mau belajar dari seorang wanita yang mengalami pendarahan. Dari situ dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ayat berikutnya dikatakan, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya tekankan di sini. Bagaimana seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya memiliki iman yang timbul di saat dia mengalami kondisi yang hampir putus asa. Bahkan sudah mengalami keputusasaan. Sudah tidak memiliki uang, sudah tidak memiliki apapun yang dia bisa jual. Bahkan tabib dimanapun yang dia dengar sudah didatangin semua. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara dikasih kabar baik dari Tuhan. Bahwa pendarahan apa yang saat ini sedang kita hadapi. Pendarahan itu tidak akan kelihatan. Sepertinya kita tidak mengalami masalah apapun. Orang lain sepertinya melihat kita baik-baik saja. Karena dia tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Sebetulnya kita sedang mengalami pendarahan di dalam hidup kita. Mungkin sakit penyakit, keuangan. Atau kondisi apapun yang membuat kita jadi tertekan. Yang dulunya kita luar biasa melayani Tuhan. Tapi saat ini kita semuanya terbatas. Kita melayani semuanya dengan keterbatasan. Tapi bagaimana kita tetap bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan kita semuanya dibutakan bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Nah saudara yang dikasih Tuhan, wanita ini memiliki iman yang luar biasa. Iman yang seperti apa? Coba saya ajak mundur ke belakang sedikit, saya akan sampaikan bahwa ini yang harus saya tekankan di sini bahwa wanita ini mendengar kabar tentang Yesus apa? Coba kita lihat di Markus 3 ayat yang ke-9. Nah di situ dikatakan ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Ayat yang ke-10, sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Di situ ada kata menjamahnya. Nah wanita ini mendengar begitu banyak orang yang datang kepada Yesus mengalami penderitaan, mengalami berdesak-desakan. Sehingga kalau dia menjamah ujung jubahnya, dia akan mengalami kesembuhan. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Wanita ini mendengar di saat dia bisa menjamah, dia dengar kabar ada Yesus. Kalau kamu bisa menjamah jubahnya, kamu pasti akan mengalami kesembuhan. Di tengah keputusasaan, di tengah tidak ada harapan sama sekali. Bahkan saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita kehilangan pengharapan. Yang mungkin kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah rutin, kita sudah Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sepertinya Tuhan menyembunyikan itu semuanya. Pendarahan ini terus mengalir di dalam kehidupan kita Tuhan. Bagaimana ini bisa berhenti Tuhan? Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pernah mengingat kabar baik tentang Yesus yang pernah melakukan perbuatan yang ajaib. Satu lagi, boleh saya kasih contoh. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-17. Ini adalah satu contoh lagi. Biar Bapak Ibu Saudara tahu apa yang didengar seorang wanita ini sehingga imannya timbul. Sehingga ada tindakan yang radikal. Dia melawan
berdesak-desakan itu dalam kondisi yang sangat sulit, dia akan bisa capek, tapi dia benar-benar berlari, walaupun itu berdesak-desakan, dia menerobos benteng gerombolan banyak orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan ada satu contoh lagi. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Ayat berikutnya, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Ayat yang ke-19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Saudara dikasih Tuhan, ada orang sakit, ya, ada orang yang tertekan, ada orang yang mengalami kebangkrutan, ada orang yang mengalami keputusasaan. Di situ dikatakan semua berlari, semua berlomba-lomba menjamah siapa? Tuhan Yesus. Karena ada kuasa yang keluar dari padanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kembali lagi di ayat Markus 5 tadi, saya akan ajak lagi. Nah, di situ wanita ini mendengar kabar tentang Yesus, bagaimana dia bisa melakukan, kenapa wanita ini bisa melakukan, asalku jamah ujung jubahmu, aku pasti sembuh. Nah, itu tadi contoh yang pernah dilakukan Tuhan Yesus sebelumnya. Dan demikianlah juga kita pernah mengalami bagaimana Tuhan pernah tolong kita. Kalau Tuhan pernah tolong kita, bagaimana kita bisa menghampiri. Yang pertama, supaya kita seperti seorang wanita ini memiliki iman, meneguhkan iman di dalam hati kita, menguatkan iman kita, supaya memiliki iman yang seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 29 itu dikatakan bahwa seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu dijamah ujung jubahnya, pada ini peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus belum ada sesuatu yang keluar atau ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, itu belum ada. Setelah wanita ini menjamah ujung jubahnya, ya, dan dia sudah merasakan kesembuhan, berarti ada iman yang tumbuh, yang timbul di dalam hati seorang wanita ini, baru Tuhan Yesus merasakan ada kekuatan yang keluar. Coba di ayat berikutnya kita baca. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang ingin saya tekankan di sini. Bagaimana kita memiliki iman percaya yang menguatkan kita. Yang pertama, memiliki iman supaya kita bisa membangkitkan iman yang percaya radikal. Seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi kondisi seperti ini, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan manusia. Siapapun pasti bisa mengecewakan. Yang dulunya kita bisa andalkan, saat ini kita mungkin bisa dibuat kecewa. Tapi karena kondisinya juga sama. Mungkin saat ini dia tidak bisa menolong kita. Satu-satunya yang bisa kita andalkan hanya Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, supaya kita bisa mengalami pendarahan ini bisa berhenti. Yang kedua adalah kita berdiri di atas firman Tuhan. Dari Yesaya 53, coba saya bisa dibantu ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat berikutnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama memiliki iman yang teguh, yang kuat. Yang kedua, kita berdiri di atas firman Tuhan. Ya, kita harus pegang teguh firman Tuhan. Kenapa? Firman yang di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima itu apa? Semua kesalahan kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita semua dia sudah tanggung. Dan yang terakhir, semua keputusannya apapun yang terjadi, finally-nya serahkan kepada Tuhan. Dan dengan mengucap syukur. Yang ketiga, semua apapun yang terjadi Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita.
bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dia akan mengalami kesembuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari sama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman penuh percaya mari sama-sama katakan, ku kan berdiri. Terima kasih Tuhan. Di tengah apapun badai persoalan hidup yang saat ini sedang kami hadapi, kami mau berdiri di atas badai persoalan karena kami pegang teguh firman-Mu Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, mari sama-sama dengan iman katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, yang sedang menyaksikan worship night secara online. Kami percaya jamahan Tuhan saat ini terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang mengalami krisis ekonomi keuangan dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan menjamah melepaskan kuasa-Nya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi. Terima dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan, untuk worship night pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu semakin dikuatkan. Kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa badai persoalan ini akan segera berlalu Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri worship night pada malam hari ini. Mari kita terima berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau, pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kau kerjakan, kau Tuhan pasti buat berhasil. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan menuntun setiap langkahmu. Tuhan menjaga keluargamu. Tuhan menjaga keluar masukmu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin.